pusatnya ganti yang blood transfusion, ganti yang ini dulu ya, ini dicopot kemudian ganti yang ini baru bisa dipakai untuk transfusi. Jangan sampai transfusi pakainya ini, nggak boleh karena ini nggak ada saringannya, harus ganti yang blood transfusi. Jadi kalau pasien di ruangan sudah dipasang sama ini ya harus ganti dulu. Makanya kalau dari UGD curiga kayaknya ini butuh transfusi nanti nih, ya wes langsung pasang yang ini aja gitu. Karena untuk yang infusan biasa nggak apa-apa, sama aja, cuma dia kelebihannya bisa untuk transfusi. Tapi kalau ini buat transfusi nggak bisa, yang ini yang bisa. Jadi kalau dari awal di UGD udah tahu bahwa kayaknya pasiennya kelihatan pucat atau perdarahan hebat, nah itu udah langsung pasang ini. Sama pilihnya aboket yang besar, jangan yang 22, tapi yang 20, 26 kan tambah kecil. Kan kalau ini kan tambah gede, maksudnya angkanya tambah kecil. Nah, 24 kan untuk anak-anak ya, ini 20 atau 18, jangan 22. Kenapa? Karena kalau 22 nanti pas dipasang ini infus, dipasang darah sering macet, darahnya sering macet di sini. Waduh, bentar suruh benerin gitu kan. Lebih baik langsung aja, kalau dari depan sudah tahu ini bakal transfusi, pasang aja yang 18 atau yang 20 aboketnya gitu. Sebenarnya namanya bukan aboket ini ya, aboket itu sama aja dengan merek. Mau kamu dibilang tadi sarapannya apa? Super mie, padahal mah Indomie yang dimasak, padahal mie sedap gitu kan, bilangnya masak super mie. Ini sama, kita juga latah nih, harusnya bilangnya IV catheter kan, ini intravena catheter atau catheter intravena. Mereknya yang ini apa nih? Gea. Ini mereknya Gea. Aboket itu merek, aboket itu merek. Baik, kita latah kayak tadi, kayak makan super mie gitu. Ada Indomie, ada Sarimi dan lain sebagainya. Ini artinya IV catheter. Jadi catheter bukan hanya catheter urin ya, tapi darah juga namanya IV catheter ya, intravena catheter. Nah, ini yang besar, kemudian pasang ini. Nah, tadi saya mau pasang review sekalian untuk yang pasang infus. Nah, membiasakan diri memasang ini. Kalau habis dibuka ini yang dikatasin ya. Iya. Apa namanya? Ditutup. Keran pengaturnya. Saya ke situ dulu ya. Mau pindah. Iya. Cairan yang digunakan tuh NaCl. Lalu transfusi itu pakainya NaCl. Kenapa NaCl? NaCl? Kenapa harus pakai NaCl? NaCl itu disebut sebagai garam fisiologis. Jadi namanya garam fisiologis ini cairan yang paling aman. NaCl 0,9%. Ya, jangan pakai NaCl yang sudah belajar cairan kan? Udah. Ada cairan isotonis, hipotonis, hipertonis, ya kan? Nah, yang NaCl 0,9 ini isotonis namanya. Namanya kan iso itu kan sama. Nah, kalau hiper tinggi, kalau hipo udah. Nah, NaCl 0,45% itu hipotonik. Ini 0,9 itu isotonik. Kalau yang 3% itu hipertonik. Udah belajar cairan kan ya? Tujuannya untuk apa sih? Kalau isotonik itu sama dengan tubuh kita. Jadi ini aman. Mau kamu masukin ke mata nggak apa-apa, masukin ke hidung nggak apa-apa, buat irigasi telinga ya bisa, buat di mulut kumur-kumur boleh, mau diminum juga boleh. Satu lagi, buat cuci luka lebih aman. Nah, jangan sampai kamu udah nolong orang kecelakaan, luka-luka di lututnya kamu siram pakai Rivanol, nggak bersihin, biar bersih. Lalu Rivanol itu kan bahannya alkohol kan, pasti pasiennya teriak-teriak. Jadi kalau teriak baru bilangnya biar cepat sembuh gitu. Ya, soalnya pengalaman saya punya ponakan kecelakaan di jalan, dibawa ke tempat bidan,
teriak-teriak apa sih? Ternyata dibersihin pakai Rifano. Wah mbak sampai salah mbak pakai ini kan ACL. Kenapa pak? Ya iya lah mau bersihin luka pakai Rifano ya pasiennya teriak-teriak, jadi jerit gitu kan. Kayak NaCl,9. Ya. Ini adalah darah fisiologis. Jadi darah kalau kita mau transfusi harus pakai ini di awal dan di akhir. Di awal tuh sebelum memulai, kalau memang dia belum dipasang, pasang ini dulu, kemudian baru dialirin. Kalau sudah ngalir lancar, baru kita ganti dengan darah, ya. Nanti dengan darahnya diganti. Kemudian kalau sudah selesai, sama darahnya sudah habis, ganti ini, bersihin pakai ini, sampai selangnya nanti berwarna bening lagi. Ya. Nah, NaCl itu juga kalau kalian jilbabnya atau baju putihnya kena darah, kasih ini aja, tetesin, nanti hilang sendiri, baru dicuci. Daripada bener-bener pakai rinso malah nggak hilang, dia belang lagi. Jadi kalau pakai NaCl, tetesin aja di baju putih, nanti dia lama-lama kan pudar hilang. Selain darah bisa nggak Pak? Untuk hilangin noda? Kalau itu darah, kalau kayaknya enggak deh. Dia hanya darah saja, Soalnya itu kan darah. lumayan. Oh, kata apa kalau ada spidol dan sebagainya kan nggak bisa, hanya darah saja. Nah, Pakai baby. oke, kan sudah belajar infus ya. Masang ini juga sudah diajarin kan? Ada cara cepat yang pakai gravitasi sudah diajarin. Dengan di sini ke atas dulu ya. Nah, ini kencangin dulu kan? Jangan sampai lupa kencengin ya. Nah, kemudian kita tutup, kita buka ininya, kemudian, nah nusuk ini juga jangan sampai nusuk gini ya, gini. Nanti kontak lagi lupa kita. Semua pegangnya pakai ini. Kalau nggak kuat gini juga boleh. Nih, nah darah juga kayak gini pegangnya. Jadi nusuknya begini, ya, nggak tusuk. Kalau kalian kerjanya di UGD, ini isi dulu ya. Jangan sampai lupa, ini diisi sampai dengan batas tanda. Kalau kalian kerja di UGD suruh cepet-cepet. Kalau aliran darahnya begini, itu bakal banyak gelembung udara yang terjerembab. Makanya kita pakai gravitasi. Caranya gimana? Kita buat gravitasi. Ini buat ini gulung-gulung begini dulu. Ini. Ya, kemudian kita alirkan. Jadi sini lebih tinggi kan? Jadi air itu akan mendorong udara. Itu kita coba praktekkan. Sampai di mana? Di sini nih. Kalau saya diam, tetap di sini terus. Kalau kita turunkan, dia ngikutin terus. Segini nih. Kita diam ya dia diam, nggak akan naik. Karena kita ikut gravitasi kan. Kalau kita turunin lagi, dia ngikutin lagi tuh. Terus, kalau kita stop juga dia. Kalau kita buka lagi, turunin lagi, dia turun lagi. Terus dia akan mendorong udara keluar sendiri. Biarin sampai dia nanti keluar situ. Kan keluar. Baru kita tutup. Nah, oh gini insya Allah nggak akan ada gelembung di sini. Itu Pak. Ada. Oh ada. Ketinggalan. Nah. Malu-maluin sih. Oke, insya Allah kan. Tidak ada yang pasti di dunia ini ya. Oke. Nah, beberapa nah, kalau ini gelembungnya kecil-kecil, kita buru-buru setengah mati. Di UGD pasiennya sholat cengep-cengep. Kita hanya apa ya, nyentilin ini tok, nggak rampung-rampung. Ya, kalau yang gede gini takbir aja. Ya,
dia lebih cepat diguyur. Kalau yang besar-besar. Tapi kalau yang sampai kecil-kecil tadi susah dia nempel dia. Masih. Oke, jadi dengan teknik ini sedikit membantu lebih cepat. Ya kalau tiba-tiba langsung diguyur dulu, squatter bisa terjerembab di sini banyak masuk kecil gitu kan. Jadi lebih baik kita pakai gravitasi, kita ilangin dulu. Ini yang kita turunkan. Mau dibuang ke sini buang. Terus dorong aja boleh kalau memang banyak yang gede-gede kayak tadi, dorong aja terus udah beres. Ya, lebih cepat. Nah, ini untuk yang infus biasa ya. Nah, kalau pakai ini sama aja sih. Ini sisa yang tadi. Nah, kalau dia sekarang dipasang ini, sementara kamu dapat instruksinya suruh masang saluran infusi darah, berarti ini harus diganti kan? Diganti yang blood transfusi tadi. Bedanya di Saringan. kita ganti lagi ya. Kalau dia belum dengan NaCl, ganti NaCl juga. Gitu ya. Misalkan belum NaCl tadi masih pakai RL nih. Ya sudah kita pakai ambil NaCl. Sayang lagi nih, pas. Terus seperti udah kita lihat lagi. Kalau memang masih ada gelembung yang gede, kita bisa buka. Kita dorong aja. Terus Astagfirullah. oke, nah. Berarti tinggal kita ganti yang di yang ini dicopot ya, yang di pasiennya kita copot dan yang ini pasien masukin lagi. Nah, baru dialirin. Kalau sudah, baru kita ganti dengan darah. Sampai di sini ada yang tanyakan? Enggak dong. Kalau nggak pindah lubang kan sini masih ada yang tadi tuh apa bukan yang lama kan. Nah saat ganti ya sudah ganti aja yang lama, copot aja, ganti yang baru. Pak, kalau macet pas di transfusi darah itu gimana? Kalau macet transfusi darah kita buka yang di sini ya, sini kan ya. Heeh. Nah ini biasanya. Nah, di dalam sini biasanya ada darah jendel. Nah di sini nih. Nah kamu copot dulu ini, kemudian ambil sepet. Oh, ditarik ya, Pak ya? Nah, itu di situ kan masih ada jendelan Iya, tumpuan darah. Kocok-kocok dulu, sedot pakai Spet. Oh iya, baru dimasukin lagi. Nah, coba lagi. Gitu ya. Dan di sini. Ya. Ada yang tanya Gris tadi? Yang belum maksud apa? Ganti tadi ganti selang ya, ganti selang tetap diganti kan. Nah, dari awal kalau misalnya kita biasa di UGD kita harus cerdas itu artinya mikirin nanti yang di ruangan kan. Jadi teman-teman kerja di UGD juga harus mikirin kalau oh ini kayaknya bakal transfusi nih, sudah saya percaya gede aja sekali 20 kalau 18 bisa 18 kalau misalnya perkembangannya gede, kalau saya bilang 18 kan bisa. Oh yang kecil-kecil kayak ini perempuan dia pakainya jadi konteksnya kita nggak nusuk kok, konteksnya ganti darah. Sampai di sini ada yang tanyakan? Nah, saat ini nanti kan sudah nih ya, sudah ke pasien, sudah ini sudah ganti NaCl, baru kita ganti dengan darah. Nanti
ganti darah sama tutupnya. Kan dia dibuka dulu ya, buka dulu, kemudian tutup dulu. Perkenalkan, nama saya Rifa Ayudia. Perlakuan darah saat baru dari NPM MI, kan darahnya masih dingin ya. 200101014. Kalau dia Kelas A. darah yang disimpan Alamat. jadi di kulkas nih, langsung Alamat. dia masih dingin. Alamat Kemudian nanti baru di Margode di Kampung Tengah, Kecamatan itu Surajawa, Kabupaten kain. Tengah. Kalau bisa kainnya tuh kain yang bersih. Kenapa? Karena Mayang, di I love you. backnya Dia, darah I miss itu ada you. pori-pori juga. Diana, Makanya kita mengajarkannya pakai baju, I love pakai you. baju Pina, apa I yang miss bersih. you. Kemudian nggak usah lama-lama, paling lama itu 10 menit aja. Gitu. Hanya menghilangkan embun-embunnya aja. Kenapa? Asumsinya kan yang dimasukin ke dalam tubuh itu bukan semuanya langsung diguyur kan, berarti setetes, gitu kan. Nah, tubuh kita kan punya termoregulator tuh. Kalau ada yang benda asing masuk dingin, pasti akan dihangatkan sama tubuh kita. Makanya kita nggak menganjurkan untuk dikempit selama setengah jam, gitu kan. Biasanya kalau zaman dulu gitu, buat di ini dulu ya, selipin di ketiak sampai setengah jam. Ada kan bahkan sampai ada yang lupa. Saking manutnya sama perawatnya suruh mempit ya, sampai perawatnya pulang, sampai dinas malam baru tanyain, darahnya tadi dipasang belum? Ini masih di sini. Kenapa? Karena komunikasi perawatnya nggak bagus. Kalau memang kita punya kesibukan dan lain sebagainya, kita pasang alarmnya ya keluarga pasien gitu. Pak, ini dikempit dulu ya, 10 menit nanti panggil saya, nanti saya pasang darahnya. Gitu. Jadi kalaupun pas kita darahnya ke ruangan, ada pasien baru, gawat, kita sibuk ngurusin itu, nanti keluarga pasien akan datang, mas ini jadi dipasang nggak? Oh iya, baru ingat. Nah, kalau itu kejadiannya seringnya gitu, perawat pagi yang suruh ngempit, nanti malam baru dia lapor, mas saya dari tadi pagi ngempit ini kan udah dipasang darahnya ya. Nah itu karena komunikasi informasinya terputus separuh gitu. Kalau kita yakin apa ya, kita kan tahu orangnya lupaan ya, kayak orangnya lupaan tuh artinya apa yang mau dikerjain nanti tiba-tiba ada apa sedikit lupa gitu. Makanya alarmnya ada di keluarga atau di pasiennya gitu. Pak, ini di simpan dulu. Nah, nanti kalau sudah 10 menit Bapak panggil saya. Ya, sehingga kita juga nggak lupa diingatin sama keluarga pasien. Oh, Mas tadi katanya mau ganti darahnya. Oh iya. Ya. Jadi membiasakan diri untuk kita pasang alarmnya tuh nggak hanya di kita saja gitu, tapi di pasien. Karena kita nggak tahu pekerjaan kita gitu. Lagi ngerawat pasien 10, tiba-tiba ada pasien baru lagi gawat, ya kan? Kita asik ke situ, yang sana kelewat, lupa nggak dipasang, ya. Pun sama dengan silent infus. Silent infus itu harusnya sih kita sudah tahu, bisa memprediksi, oh ini habisnya nanti kira-kira jam 11 malam, misalkan, ya. Tapi kan kadang kita males banget ya. Mendingan kasih aja ke keluarganya, Bu, nanti kalau tinggal segini hubungi saya, saya ganti. Jadi apa ya? Pasang alarmnya ya di keluarga pasien. Nah, itu sebenarnya ya trik aja sih. Sebenarnya ya harusnya kalau memang perawatnya profesional, siapa yang habis dia udah tahu. Oh ini jam 10 ganti pelat. Ini jam. Kan kadang pekerjaan perawat tahu sendiri ya, dari A sampai Z kerjanya sampai benerin keran, benerin lampu, masang gas. Kerjaannya kita gitu kan. Makanya maksud saya titipin aja ke keluarga. Kalau mau ini kita gampang lupaan, biar keluarga yang ingat. Ya, apapun tindakannya, misalkan mau jam 10 orang sen, ya kan, kita lupa ada pasien baru lupa. Jadi bilang aja, Bu, nanti jam 10 kita rongsen ya, nanti ingatin saya, gitu. Keluarganya. Jadi nanti dia akan lupa, jadi rongsen enggak? Oh iya. Nah, jadi apapun pekerjaannya kalau bisa dititipin alarmnya itu lebih baik daripada kita mikir sendiri, gitu kan. Jadi catatnya di sini, ya catatannya bagus, tapi pekerjaan kita banyak, gitu kan. Udah rapi sih, ini jam segini saya mau nganterin si A, si B, si C, si D. Tapi pasien baru datang gawat, nah kita ngurusin pasien itu juga, ya kan? Bagaimana kalau kita nggak ada alarmnya? Itu baru kita minta bantuan ruangan sebelah dan lain sebagainya. Ya. Oke, sampai di sini. Oh, satu lagi, saat darah sudah dipasang, amati terus 5 menit pertama itu tungguin. Kenapa? Karena kita akan lihat reaksi transfusinya seperti apa. Reaksi transfusi kan tadi saya bilang bahwa ini adalah termasuk cangkok, transplantasi organ. Jadi darahnya akan dialirkan masuk. Nah, kemudian reaksi dalam tubuhnya apa? Yang pasien itu ada yang gatal,
RSD yang menggigil. Kalau bisa ngasih taunya jangan sama pasiennya. Takutnya pasiennya tersugesti. Sugesti itu gini, Bu, nanti kalau gatal-gatal bilang ya, ya gatal beneran dia. Sudah gatal. Nah itu apa ya? Kayak kita memberikan sugesti. Kalau bisa ya, yang nunggu. Nah, 5 menit pertama kita tungguin dulu. Gak apa-apa, nggak usah nanya-nanya, nggak apa-apa, ngobrol-ngobrol biasa aja. Kalau dia nggak gatal ya sudah. Nanti baru sama keluarganya dia dipanggil ke ruangan, Bu, tungguin ibunya ya. Nanti kalau 10 menit pasiennya gatal atau sesek, hubungi kami. Jadi jangan kita ke pasiennya. Bu, nanti kalau sesek bilang ya Bu ya. Ini soalnya nanti efek dari transfusi kadang sesek. Gitu. Nanti dia kesugesti sama dia. Jadi kalau di transfusi ini bisa sesek ya ternyata. Sesek beneran dia. Jadi sugesti itu harus selalu di jangan ditanamkan ke pasien. Sama aja dengan beberapa bidan kalau ditanyain sama pasiennya bukaannya masih 2. Ini baru bukaan 2. Nanti lahirnya kapan ya Bu kira-kira? Nah, biasanya dihitung 2, 3, 4. Oh masih nanti 5 jam lagi. Ya sugestinya benar. Orang dia menanamkan ke itu di otaknya si ibu yang mau lahiran. Makanya Pak sekarang namanya sugestinya beda. 2, baru bukan 2 Pak. Gimana Mbak? Ini kira-kira lahirnya kapan ya Bu? Insya Allah cepat. Udah bilangnya gitu aja. Insya Allah cepat. Udah. Nanti dia cepat lahirnya. Jadi ternyata sugesti itu mempengaruhi mindsetnya si pasien. Pertama si ibu tadi yang mau bersalin. Kalau dikasih sugesti itu alhamdulillah cepet-cepet. Gitu cepet-cepet nggak nyampe. Kalau hitungan matematika sebenarnya itu bukaan 2, nanti bukaan lagi itu masih 3, 4, 5 sampai 10 itu 5 jam lagi. Kalau nggak besok pagi nih masih ada.